Shalom saudara kasih, kita akan memuji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yosua 1 ayat 8. Berbunyi demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tema firman Tuhan hari ini, no nekat, harus cerdas dan berhati-hati.
Saudara kasih, kalau kita kembali kepada Alkitab, Tuhan memilih hakim yang bernama Simson, adalah seorang nasir, dipilih, diberi kuasa luar biasa. Secara fisik adalah monster, tetapi secara mental adalah rapuh. Melawan musuh sangat kuat, tapi lawan keinginan sendiri sangat adalah kalah. Menabrak nasihat orang tua hebat, main-main dengan batas, akhirnya tragis. Dihianati, ditawan, dan matanya dicukil karena dia selalu nekat. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang no nekat, harus cerdas dan berhati-hati. Pertama, kehancuran banyak datang dari dalam karena keputusan yang salah. Emosi bukan dengan hikmat. Dalam kehidupan orang-orang percaya banyak, yaitu karena salah mengambil satu keputusan dan sering emosi bukan dengan hikmat. Contoh, banyak orang sekarang beli mobil, beli motor hanya dengan DP kecil. Akhirnya terjadi PHK, diputus, sehingga kendaraan dikembalikan kepada dealer. Yang kedua, diskon besar, jual cepat, persediaan terbatas. Akhirnya otak panik dan tangan check out. Dan akhirnya di akhir bulan rekening saldo habis, menyesal karena barang tersebut yang dibeli juga kurang berguna. Atau sering dokter berkata di mana harus mengurangi, yaitu gula, karena penyakit yang sangat serius. Karena jika tidak dipatuhi maka akan mengakibatkan risiko sakit penyakit parah. Padahal sebenarnya sudah diketahui, tapi sering sulit dan akhirnya dilanggar. Yang ketiga, dalam firman Tuhan ini kita harus disadarkan, kita harus hati-hati, kita harus sadar dan melatih diri kita untuk bertindak. Jangan nekat, harus berhikmat, jadilah cerdas. Dan orang yang menguasai diri lebih kuat daripada orang yang menaklukkan kota. Saudara dan saya dalam bertindak, mengambil satu keputusan harus hati-hati, bertanya kepada Tuhan, berhikmat dari Tuhan. Makanya dikatakan tadi, renungkanlah firman itu siang dan malam. Karena setiap firman Tuhan itu adalah satu rema yang harus kita kerjakan. Sehingga bila kita renungkan, maka kita harus bertindak hati-hati. Oleh sebab itu saudara kasih, Tuhan mengatakan agar perjalanan kita berhasil dan akan beruntung. Yosua 1:8, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan berjalan secara nekat seperti Simson. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus memberikan kami firman Tuhan hari ini. Yosua 1:8, kami harus merenungkan firman Tuhan siang malam dan kami harus bertindak secara hati-hati sehingga perjalanan akan berhasil dan akan beruntung. Oleh sebab itu, jangan kami nekat, kami harus cerdas dan hati-hati. Kami belajar dari Simson yang selalu nekat. Sudah dipilih Tuhan, diberi kuasa, tetapi karena tidak mengingat nasihat orang tua, melanggar janji yang diberikan oleh Tuhan, sehingga harus dihianati, ditawan, dan matanya dicungkil. Terima kasih Tuhan, mari kami, jadilah kami orang-orang yang berhikmat, bukan orang-orang yang gagal dan bukan orang-orang yang hancur. Karena Tuhan menginginkan kami orang berhasil dan beruntung
di segala aspek kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kiranya kuasa Tuhan yang menyertai kami sehingga kami membaca, merenungkan, melakukan, menyembah Tuhan setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.